Allah tidak akan kurangi bagian mereka sedikit pun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatah nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah sempurnakan untuk membangun dunia, untuk menjadikan dunia ini baik, untuk menjadikan dunia ini maju, membangun. Tidak perlu agama, tidak perlu ada iman. Cukup orang ada ilmu, punya kekuatan, ada kemampuan, perlu sedikit kesungguhan. Karena itu negara-negara yang dihuni oleh majority atau mayoritas penduduknya, masyarakatnya, rakyatnya yang tidak beragama Islam sekalipun, yang tidak menjadikan Islam sebagai din, mereka lebih maju. Bahkan hari ini orang dengan lantang mengatakan, kalau ingin maju di dunia ini, jangan guna agama. Memang betul, jangan guna agama, kata mereka. Karena agama ini adalah satu sekatan, penghalang, penghambat kemajuan. Betapa tidak, kata mereka. Dalam agama ini semua tak boleh. Riba tak boleh, ini haram, ini haram. Kalau semua tak boleh, semua haram, bila kita mau maju, katanya. Benarlah kata mereka itu. Karena untuk membangun dunia ini memang tidak perlu agama. Kalau matlamatnya hanya mau maju di dunia, tak perlu agama. Yang perlu ada agama, kalau ada orang yang yakin bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Itu yang penting. Itu yang memerlukan adanya iman. Karena iman itu adalah mempercayai sesuatu yang ada tetapi tak nampak adanya. Tidak dapat dibuktikan bahwa yang ada itu memang ada, padahal dia ada. Ini yang payah. Ilmu pengetahuan tak sampai ke situ. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menghendaki dunia, kehidupan dunia, ya, tujuannya, cita-citanya lain tidak kecuali dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah sempurnakan, Allah beri sebanyak yang mereka mau. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rancangkan, apa yang dia canangkan, yang menjadi program dan wawasan mereka, Allah beri. Tidak dikurangi sedikit pun, karena memang mereka gigih, mereka bekerja keras, mereka ada ilmu untuk itu, Allah beri. Tidak sedikit pun bagian mereka dikurangi. Tetapi kata Allah, ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang itu nanti di akhirat tidak lagi memperoleh bahagian. Kalau ada pun bahagiannya, bagian mereka di akhirat nanti adalah neraka. Hapus semua pahala kebaikan mereka dan batal semua amal-amal mereka. Demikian firman Allah dalam surah Hud ayat 15 dan ayat 16. Jadi pengetahuan akhirat adalah pengetahuan yang amat penting. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Tapi sayang, manusia banyak melupakan. Manusia banyak melalaikan. Manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Mencari yang sedikit, mengumpulkan yang akan habis. Membangun sesuatu yang belum tentu ia menempatinya. Mencari sesuatu yang mereka semua akan tinggalkan. Ini dunia. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Siapa yang menghendaki yang segera, al-ajilah. Al-ajilah segera, cepat, sekarang, tunai, kontan, cash. Itu al-ajilah.
Dunia sifatnya ajilah, segera. Bekerja sekarang, mencari sekarang, dapat sekarang, simpan sekarang, makan sekarang, kenyang sekarang, puas sekarang. Habis sekarang. Itulah al-ajilah. Siapa yang mencari kehidupan ajilah, yaitu dunia, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, Allah memberikannya. Tapi di akhirat nanti dia akan tebus dengan jahanam. Dia tinggal di sana dalam keadaan hina dan terusir. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Perhatikan bagaimana Allah melebihkan sesuatu di atas sesuatu. Tiap sesuatu ada kelebihan. Akhirat dengan dunia ada kelebihan masing-masing. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Tapi akhirat lebih besar keutamaannya, lebih banyak kelebihannya. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Akhirat lebih besar keutamaannya, lebih besar kebaikannya. Surah Al-Isra ayat 21. Inilah yang ingin saya sampaikan untuk kita renungi, untuk kita fikirkan sama-sama dan menjadikannya sebagai i'tibar. Jangan kiranya kita hanyut dan larut di tengah arus kehidupan dunia yang makin menggila, yang seolah-olah manusia sudah lepas daripada segala norma dan nilai-nilai kehidupan yang benar. Arah dan tujuan hidup pun sudah mulai kabur, tak jelas. Apa sebenarnya yang orang cari sekarang? Apa yang sebenarnya orang mau hari ini? Kalau sekadar hidup untuk makan, minum, makan, minum, makan, minum. Hayatuhum bainal mat'am wal hamam. Hidup mereka antara meja makan dengan bilik air, tandas, toilet, kakus. Hidupnya antara itulah. Habis makan, kekenyangan, tidur, habis tidur, buang air, begitu sajalah. Kalau hidup seperti itu, maka apa bedanya? Maka apa istimewanya manusia dibandingkan dengan hewan atau binatang? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak atau bahkan lebih sesat lagi. Lebih sesat lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Tidak salah orang belajar tentang dunia, bekerja untuk dunia. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana saya tak bekerja sungguh-sungguh untuk dunia? Saya kenalah, harus bersungguh-sungguh. Karena saya mempunyai tanggungan, saya ramai anak-anak, saya punya keluarga, saya ada rumah tangga. Bagaimana saya tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memajukan masyarakat saya, bangsa saya, negara saya? Benarlah itu bersungguh-sungguh, sudah benarlah itu. Karena Allah juga menyuruh kita, memerintahkan supaya kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Tidak salah kita mencintai anak, mencintai istri. Tidak pula salah kita mencintai dunia. Tapi yang jadi salah, yang jadi tidak tepat, kurang benar, kalaulah kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kecintaan kita kepada dunia melalaikan kita kepada tujuan yang sebenarnya. Tadi saya katakan, kalaulah hendak sungguh-sungguh, kalau tidak lebih sungguh-sungguh, sekurang-kurangnya samalah sungguh-sungguhnya, sama sekurang-kurangnya. Dunia sungguh-sungguh, akhirat sungguh-sungguh. Keduanya memerlukan kesungguhan. Kalaulah tidak lebih sungguh-sungguh mencari akhirat, sekurang-kurangnya samalah sungguh-sungguhnya dengan mencari dunia. Kenapa mencari dunia begitu sungguh-sungguh? Giliran mencari akhirat tidak sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh. Lihatlah kawan-kawan kita yang sanggup semalaman tidak tidur 24 jam, mencengkang mata, begadang, karena mencari rizki katanya. Karena berusaha katanya. Sungguh-sungguhlah itu.
Sudah baguslah kalau untuk mencari dunia sampai orang sanggup mencengkang mata, begadang setiap malam. Tapi kalau untuk akhirat, untuk sholat 5 waktu umpamanya, atau sembahyang, 5-10 menit saja itu sudah dianggapnya terlalu lama, lama sekali. Mengapa giliran untuk mencari akhirat, yang akhirat itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya juga. Artinya, kebahagiaan akhirat nanti adalah kebahagiaannya. Kesenangan akhirat nanti, dia sendiri pula yang akan merasakannya. Sebaliknya, kecelakaan akhirat juga kecelakaannya. Kesengsaraan akhirat itu, dia sendiri pula yang akan menanggungnya. Kenapa yang itu tidak sungguh-sungguh? Seharusnya juga sungguh-sungguh. Kalau dunia orang sanggup sampai tidak tidur malam, mencengkang mata, begadang, tiap malam, kalau untuk akhirat seharusnya juga begitu, dia sanggup mencengkang mata. Sanggup tidak tidur semalaman atau begadang karena beribadah kepada Allah. Begitu seharusnya, begitu sepatutnya atau selayaknya. Apa yang dikatakan oleh Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka, yaitu manusia, lebih mengutamakan mencari sesuatu yang zahir. Belajar ilmunya, apa yang dituntut, dikejarnya hanya zahiran minal hayatid dunya. Ilmu-ilmu yang zahir dalam kehidupan dunia. Memang tidak seorang pun menafikan. Tidak ada siapapun yang menolak bahwa ilmu dunia ini memang penting. Betapa tidak pentingnya ilmu kedokteran atau kedokteran, pamannya. Seorang yang belajar sungguh-sungguh di bidang ilmu kedokteran, sampai dia dapat membuat obat, hari-hari kerjanya menolong orang sakit, terapi ilmunya dan semua teori-teori ilmu kedokteran itu telah dapat mengatasi, bahkan menolong, menyembuhkan sekian banyak orang-orang yang sakit dengan ilmunya itu. Apa tidak penting? Penting sekali itu. Bagaimana pula penemuan-penemuan di bidang telekomunikasi sekarang, di bidang sains, teknologi dan lain-lain, memang sangat penting. Penting. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Tapi sadarkah kita bahwa seluruh ilmu, apa saja pun ilmunya, seharusnya ilmu itu dipelajari, dituntut oleh seseorang untuk menambah dekatnya kepada Allah. Makin bertambah ilmunya, makin dalam pengetahuannya, makin dalamlah pula kecintaannya kepada Allah, memperbanyak bekalnya untuk menghadapi kehidupan akhirat yang kekal. Kalau seorang dokter umpamanya atau dokter, dengan ilmunya, dia memang seorang dokter yang pakar atau dokter yang ahli di bidangnya, spesialis lah katakan. Kalau dia tahu bahwa ilmunya itu adalah sebagian dari ilmu Allah juga, lantas Allah memberikan pinjaman kepadanya ilmu itu, ia dapat mengobati orang sakit, satu contoh tadi. Kemudian ditambah dengan keikhlasan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter atau dokter. Dilakukan semua itu dengan niat semata-mata karena Allah. Apakah tidak lebih baik ilmu seperti ini hingga seluruh gerak-geriknya, apa saja yang dilakukannya, profesinya sebagai seorang dokter, dianggap oleh Allah dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, bernilai ibadah. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui ilmu-ilmu dunia. Ilmu dunianya luar biasa. Memang bagus, bagus. Anak-anak kita sekolah tinggi-tinggi, semuanya ada gelar, semuanya pakai title, semuanya jadi sarjana. Memang bagus. Tapi sayang, hanya ilmu-ilmu dunia yang mereka pelajari. Ilmu-ilmu akhirat mereka tinggalkan.